Salam penuh kasih dan berkat, hai saudara, dimanapun Anda berada. Mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan adalah tema khotbah Gereja Masehi Injili di Minahasa mulai tanggal 25 September sampai 1 Oktober 2022. Tema ini didasarkan dari pembacaan kitab suci Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, bukalah mata kami, bukalah telinga kami, bukalah hati kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, mata kami boleh melihat dengan jelas, telinga kami boleh mendengarkan dengan baik, dan hati kami boleh taat melakukan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Sang Sabda yang kami sembah. Haleluya. Amin. Ulangan pasal 26 ayat 1 hingga ayat 11. Lembaga Alkitab memberi judul Mempersembahkan Hasil Pertama. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Jemaat Tuhan, berkat
berasal dari bahasa Ibrani Berakah, bahasa Yunani Eulogia, dan bahasa Inggris blessing. Dalam Perjanjian Lama, berkat adalah karunia dalam bentuk benda, emas, perak, hasil panen, tetapi juga ternak dan lain sebagainya. Dalam Ulangan pasal 11 ayat 26, berkat juga itu dipertentangkan dengan kutuk. Orang yang melakukan firman menerima berkat, tetapi orang yang tidak melakukan firman mendapat kutuk. Soal keselamatan dan kebinasaan, keselamatan adalah berkat dan kebinasaan adalah kutuk. Kemenangan adalah berkat dan kekalahan adalah kutuk. Di dalam Perjanjian Baru, saudara, berkat bukan hanya menyangkut karunia jasmani, tetapi juga karunia rohani. Dan yang paling sering dibahas tentang karunia rohani adalah kata damai sejahtera. Damai adalah kehidupan batin setiap orang, dan sejahtera adalah kehidupan jasmani. Ketika orang-orang diberkati, maka ia akan hidup dalam damai dan sejahtera. Saudara, mari kita lihat berkat apa yang diterima oleh bangsa Israel lewat teks Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Yang pertama, saudara, yaitu berkat kepemilikan tanah. Ayat 1 di situ disebutkan bahwa orang Israel telah diberikan negeri yang menjadi milik pusaka, yaitu orang Israel diberikan tanah Kanaan sebagai warisan, sebagai pemberian oleh Tuhan Allah. Dan kelebihan dari tanah perjanjian dicatat di ayat 9, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Berkat yang kedua, saudara, adalah pembebasan atau kemerdekaan. Ayat 5 sampai ayat 7 dari Ulangan pasal 26. Bebas dari kesengsaraan, dari kesukaran, dari penindasan bangsa Mesir. Pembebasan dari perbudakan di ayat 6. Saudara, kita bisa baca bahwa bangsa Israel di Mesir melakukan pekerjaan yang berat. Saya berpikir, apakah piramida di Mesir sebagai makam para raja itu dibangun dengan tenaga bangsa Israel, orang-orang Israel yang berstatus sebagai budak. Sehingga berkat yang kedua yang diterima oleh orang Israel adalah berkat pembebasan dari perbudakan. Yang ketiga, saudara, adalah berkat pembelaan Tuhan. Di ayatnya yang ke-8, saudara, ayat 8 mencatat bahwa Tuhan membela orang Israel dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, tanda-tanda dan mujizat. Dalam kitab Keluaran, ketika Nabi Musa dan Harun menghadap Firaun untuk menyampaikan apa maksud Tuhan agar orang Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir, ketika Firaun mengeraskan hati, saudara, apa yang dilakukan oleh Harun? Ia melemparkan tongkat di hadapan Firaun dan tongkat itu menjadi ular. Lalu Firaun juga mengumpulkan banyak orang pintar melakukan hal yang sama, tetapi yang terjadi bahwa ular yang
berasal dari tongkat Harun menelan semua ular dari orang-orang pintar Raja Firaun. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Lalu Tuhan menurunkan 10 hukuman. Yang pertama, air menjadi darah. Ketika sungai Nil airnya berubah menjadi darah. Kedua, katak. Ketiga, nyamuk. Keempat, lalat. Kelima, penyakit sampar pada ternak. Keenam, bara yang kemudian menjadi debu. Ketujuh, hujan es. Kedelapan, belalang. Kesembilan, gelap gulita. Dan yang ke-10 adalah kematian anak sulung bangsa Mesir. Bahkan anak sulung dari Firaun yang ada di tahta, sampai kepada anak sulung para budak dan anak sulung dari hewan orang Mesir mati. Tetapi Firaun masih tetap mengeraskan hati. Dan ketika anak sulung dari orang Mesir itu mati, bangsa Israel pun keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka dikejar. Lalu apa yang mujizat Tuhan terjadi di Laut Teberau. Ketika laut terbelah menjadi dua, lalu bangsa Israel menyeberang dan seluruh tentara Mesir yang mengejar ditelan oleh Laut Teberau. Lalu perjalanan di padang gurun tentang kisah dari Masa dan Meriba. Bagaimana gunung Horeb mengeluarkan air agar bangsa Israel bisa minum. Di Mara dan Elim bagaimana air yang pahit berubah menjadi manis. Tentang roti mana dan burung puyuh sehingga orang Israel dapat makan. Demikianlah begitu banyak pembelaan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu yang keempat, berkat yang mereka terima adalah perlindungan dan penjagaan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika bangsa Israel berada di padang gurun, yaitu Tuhan memberikan penjagaan lewat tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, agar orang Israel tidak merasakan cuaca yang panas ekstrim, tetapi juga tidak merasakan cuaca yang sangat dingin seperti yang terjadi di padang gurun. Maka saudara yang Tuhan Yesus berkati, kalau tadi Tuhan telah memberkati Israel dengan kepemilikan tanah, dengan berkat pembebasan, berkat pembelaan, tapi juga perlindungan, maka sekarang sebagai Israel baru, gereja masa kini, jemaat Tuhan, yaitu saya dan saudara-saudara, mari kita lihat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kepemilikan tanah. Kita tidak kelaparan, kita makan. Kita tidak telanjang, kita mengenakan pakaian. Kita tidak kepanasan atau kehujanan karena kita punya rumah tempat tinggal. Bahkan ada yang memiliki kendaraan bermotor, motor roda 2, atau mobil, atau uang, pekerjaan, usaha, dan keluarga. Bukankah itu adalah berkat kepemilikan tanah, yaitu pemberian dalam bentuk benda? Lalu yang kedua, pembebasan. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika lemah, dikuatkan. Ketika berduka, kita dihiburkan. Kita diperhatikan, kita dijaga. Dan itulah berkat pembebasan. Lalu yang ketiga, berkat pembelaan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan percaya bahwa di antara kita ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita dikelilingi musuh yang selalu berniat jahat dan menginginkan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan? Ia bela kita, saudara. Ketika musuh kita berada dalam keadaan yang tidak damai, kita damai.
Mereka tidak baik-baik saja, kita baik-baik saja. Mereka tidak tenang, kita tenang. Mereka tidak bisa tidur, kita tidur. Oleh karena Tuhan yang bela kita dan Dia tidak mempermalukan kita sebagai anak-anaknya. Lalu yang keempat, yaitu perlindungan dan penjagaan. Tuhan menjaga kita. Ia melindungi kita dengan memberi matahari, tapi juga hujan, cuaca yang baik, tetapi juga keamanan dan kesuburan tanah, kesuksesan dan banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk melindungi kita. Pertanyaannya saat ini, kalau Tuhan sudah berkati kita dengan berkat kepemilikan tanah, pembebasan, pembelaan, dan perlindungan, lalu apa respons kita ketika kita sudah menerima berkat Tuhan itu? Cuek, santai, pura-pura tidak tahu, atau lupa? Hari ini saudara, tema khotbah mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan adalah sebuah himbauan untuk kita merespons berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh karena itu, respons yang paling tepat dari setiap kita orang-orang percaya adalah bersyukur. Saudara, syukur artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa terima kasih kepada Allah. Tetapi syukur juga artinya perasaan lega dan senang. Contohnya, ketika tangan kita sebelah kanan sedang sakit, orang yang bersyukur akan berkata bahwa syukur, tangan kiri saya masih sehat. Sehingga sekalipun ia berada dalam keadaan sakit, ia tetap memiliki perasaan yang lega. Sekalipun ia dalam keadaan yang berkekurangan, ketika ia bersyukur, maka ia tetap memiliki perasaan lega. Lalu saudara, orang yang bersyukur itu seperti tadi arti dari kamus, yaitu rasa terima kasih, adalah orang yang paham bahwa mereka memberi karena sudah menerima. Dua kata yaitu terima kasih. Terima artinya menerima dan kasih artinya memberi. Adalah teologi persembahan, bahwa ketika orang Kristen memberi persembahan itu karena dia sudah menerima. Ketika orang Kristen melakukan pekerjaan menyelamatkan, oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan dia dengan penebusannya di kayu salib. Orang Kristen menyelamatkan anak-anaknya dari masa depan yang suram dengan memberikan pendidikan, dari masa depan yang buta huruf dengan menyekolahkan, tetapi juga dari pergaulan bebas dengan didikan. Pekerjaan menyelamatkan ini saudara membutuhkan pengorbanan, yaitu tenaga dari orang tua, pikiran, tetapi juga uang. Bukankah demikian yang dilakukan oleh Yesus? Ia melakukan pekerjaan karya keselamatan dengan pengorbanan, yaitu hidupnya, darahnya, bahkan sampai kematiannya. Oleh karena itu, orang-orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang ketika ia memiliki uang, ia mau membaginya dengan orang yang berkekurangan. Ia memberikan makanan kepada orang miskin. Ia memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Oleh karena ia sudah menerima dari Tuhan.
Saudara yang Tuhan berkati, Ulangan pasal 26 ayat 2 sampai ayat 4 di situ. Jelas Tuhan berkata, karena engkau sudah diberkati hai bangsa Israel, aku sudah mengeluarkanmu dari tanah perbudakan. Aku sudah membebaskanmu, sudah membelamu, sudah melindungimu. Maka ayat 2 hingga 4. Haruslah engkau membawa hasil pertama, lalu menaruhnya di dalam bakul dan membawanya ke tempat di mana namaku ditinggikan. Sederhananya saudara, bahwa bangsa Israel sudah menerima berkat, maka mereka harus memberi persembahan. Ingat peristiwa Abraham, ia sudah menerima seorang anak dari Tuhan, anak perjanjian yaitu Ishak. Lalu ketika Tuhan memintanya untuk menjadi persembahan di mezbah, Abraham memberikannya. Itulah arti dari syukur, yaitu terima kasih. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus berkati, persembahan dari kata dasar sembah atau sujud, artinya pernyataan hormat, berlutut, menundukkan kepala sampai ke tanah, sebagai simbol bahwa raja yang disembah kedudukannya lebih tinggi daripada kita yang menyembah. Kita rendah, orang yang kita sembah lebih mulia, dan kita hina. Karena itu sembah artinya memberi persembahan kepada raja. Bukan berarti bahwa raja itu atau Tuhan kita itu miskin. Tetapi karena ia harus dihormati, ia harus dimuliakan dengan persembahan kita. Sedangkan raja yang di dunia saja ia kaya raya, apalagi raja di sorga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat 18 di situ dicatat bahwa Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, yang artinya bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Maka saudara yang Tuhan Yesus kasih, kebenarannya adalah saya dan saudara-saudara bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita rendah, hina, papa. Kita tidak berharga. Bahkan kita hanyalah sebuah titik dalam sejarah dunia ini. Namun oleh Tuhan kita dikasihi, kita dicintai, kita disebutnya sebagai sahabat, bahkan anak. Maka sebagai sahabat Tuhan, sebagai anak Tuhan yang hidupnya telah diberkati oleh Tuhan, setiap kita harus melihat dengan iman bahwa berkat itu adalah karena kemurahan Tuhan dan punya takarannya masing-masing. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, tetapi namanya adalah berkat. Yang pasti adalah saya dan saudara-saudara adalah penerima berkat Tuhan. Maka sebagai penerima berkat, apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu ini? Di detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Bukankah waktu juga adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang akan kita lakukan di waktu-waktu ini hingga sampai di batas ketika Tuhan berkata, sudah selesai. Yang harus kita lakukan seperti tema khotbah adalah menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Artinya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita menyatakan hormat kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Kita bersyukur, memberi persembahan
oleh karena dua hal. Yang pertama, karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Kita sudah menerima berkat kepemilikan tanah, pembebasan, pembelaan, dan perlindungan. Kita memberi persembahan untuk mengingat perbuatan Tuhan, seperti orang Israel yang mengingat perbuatan Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Yang kedua, kita memberi persembahan karena kita sudah menerima. Saudara, ada sebuah kutipan lagu dari Nikita. Demikian lagu itu. Ku naikkan syukurku buat kebaikanmu. Ku naikkan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Inilah pujian sebagai kredo kita, pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Bapa yang baik. Sampai detik ini, Bapa yang baik itu tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk memberkati kita. Karena itu kita sebagai penerima berkat, jauhkanlah dari sikap hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari kita juga tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk membagi berkat, mengucap syukur dengan memberi persembahan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami sebagai pendengar, tetapi juga sebagai sahabat-Mu, bahkan anak-anak-Mu, untuk selalu hidup dalam ucapan syukur, mensyukuri setiap berkat yang Engkau beri dengan memberi persembahan dalam pengakuan iman bahwa kami memberi sebab kami sudah menerima. Karena itulah arti dari sebuah ketulusan dan keikhlasan, bahwa kami memberi persembahan adalah karena kami menghormati dan memuliakan Tuhan yang tidak pernah berhenti memberkati kami. Inilah doa kami dan permohonan hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.